Shalom, perkenalkan nama saya Herdina Rosni Nubatonis. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C, semester 1, program studi bimbingan dan konseling. Baik, saya akan membawakan materi tentang filsafat ilmu. Yang pertama, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materialnya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Jadi, filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan metode atau sistem metode secara ilmiah dan dapat dijelaskan. Yang kedua, konsep dasar berpikir filsafat merupakan suatu pemikiran dan kajian kritis mengenai suatu hal yang sudah dicari tahu kebenarannya dan dipercayai seseorang atau sekelompok masyarakat seperti prinsip, keyakinan, dan juga konsep dan sikap melalui analisis dan pencairan konsep dasar mengenai bidang kegiatan tersebut. Yang ketiga, kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan merupakan kedudukan sentral, asal atau pokok karena filsafat merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Filsafat dalam konteks ilmu pengetahuan adalah suatu kajian mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan sebagai suatu ranah kajian, atau dengan kata lain, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan. Data adalah unit terbesar dari pengetahuan. Memiliki data serta informasi belum tentu memiliki pengetahuan. Pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dari berbagai sumber bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang pasti dan telah diolah atau dikaji terlebih dahulu kebenarannya. Suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Peran filsafat sangat penting, artinya bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan, ia meletakkan kerangka dasar, orientasi, dan misi penyelidikan ilmiah. Yang keempat, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Ruang lingkup filsafat terdiri atas yang pertama, ruang lingkup ontologi. Yang kedua, ruang lingkup epistemologi. Yang kelima, peran dan tujuan filsafat ilmu. Peran filsafat sangat penting, artinya bagi perkembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan. Ia meletakkan kerangka dasar, orientasi, dan visi penyelidikan ilmiah. Filsafat ilmu melakukan kritik terhadap asumsi dan postulat ilmiah serta analisis kritis tentang istilah-istilah teknik yang berlaku dalam dunia keilmuan. Filsafat ilmu juga menjadi pengkritik yang sangat konstruktif terhadap sistem kerja dan susunan ilmu. Sedangkan tujuan filsafat ilmu yaitu yang pertama, mendalami unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu secara menyeluruh. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang ketiga, sebagai sebuah pedoman bagi studi di perguruan tinggi. Yang keenam, pemikiran filsafat menurut Plato dan Aristoteles.
Yang pertama menurut Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena. Dilahirkan dari sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis filosofi dialog dan pendiri dari akademik Platonik di Athena, yaitu sekolah tinggi pertama di dunia barat. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangan mengenai ide. Konsep pengertian yang dikemukakan Socrates di perdalaman oleh Plato menjadi ide. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi, dan tidak berubah. Menurut Aristoteles lahir di Tracia, Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Klasik pada tahun 32 sebelum Masehi di usianya ke-63. Aristoteles dijulukan sebagai Bapa Ilmu Pengetahuan. Aristoteles adalah orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pengertian filsafat menurut Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di mana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politik, ilmu logika, dan ilmu keindahan. Aristoteles meyakini bahwa setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis.